Al-Imam Syafi'i ini dengan Rasulullah SAW nasabnya bertemu di Abdul Manaf. Di mana Abdul Manaf itu punya putra bernama Al-Muttalib yang kemudian melahirkan anak namanya Hashim. Kemudian Hashim punya anak namanya Abdul Yazid. Abdul Yazid punya anak yang namanya Ubaid. Ubaid punya anak yang namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib punya anak yang namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris. Dan Idris punya anak namanya Muhammad Asy-Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibn Utsman, Ibn Syafi', Ibn Sa'ib, Ibn Ubaid, Ibn Abdul Yazid, Ibn Hashim, Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Nah, sementara Abdul Manaf punya anak lain yang bernama Hashim. Nah, ini yang disebut Bani Hashim. Datuknya Bani Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Nah, ini Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi kita lihat inilah nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian berarti Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalib atau Maklabi. Jadi Muttalibiyun nasab dan beliau termasuk Quraisy. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini cinta ilmu dan belajar tidak dari satu guru. Di mana ada ulama istiqamah berakhlak mulia, beliau tidak segan-segan untuk menimba ilmunya. Karena itu beliau nuntut ilmu di Mekah, beliau juga nuntut ilmu di Madinah, beliau juga nuntut ilmu di Yaman, beliau juga nuntut ilmu di Irak. Nah, siapa guru-guru Imam Syafi'i di Mekah? Yang pertama adalah Muslim ibn Khalid al-Qurashi az-Zanji. Ini yang wafat tahun 179 Hijriyah. Kemudian di Mekah masih ada lagi gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ini Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar. Ini bukan sembarang ulama, saudara. Ini ulama yang betul-betul istiqamah dan termasuk min salafil ummah. Kemudian ada lagi Sa'id ibn Salim al-Bidah atau al-Jaddah. Ini juga guru Imam Syafi'i. Masih ada lagi Daud bin Abdurrahman al-Attar. Ini juga guru Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian masih ada Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Zawad. Nah, kemudian untuk yang di Madinah, guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik yang wafat tahun 197 Hijriyah. Jadi saudara, Imam Syafi'i ini termasuk salaf dan guru-gurunya juga ulama salaf. Nah, kalau ada orang sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti salaf tapi tidak menghormati mazhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sebagai imam besar di dalamnya, maka ini salaf palsu, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat guru Imam Syafi'i di Madinah masih ada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari. Kemudian masih ada Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Kemudian masih ada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami Al-Mu'tazili. Nah, ini menarik. Imam Syafi'i punya guru, saudara. Ada yang Mu'tazili juga. Imam Syafi'i ini teman sangat untuk tuntut ilmu. Dari ulama yang begini, ulama yang begitu, ulama-ulama yang pemikirannya berbeda-beda, beliau pelajari, beliau tuntut ilmu. Nah, kemudian mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i di Yaman, saudara. Ya, masih ada Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudail. Kemudian masih ada Abdullah bin Nafi' As-Sa'id. Inilah guru-guru Imam Syafi'i di Madinah. Sedangkan di Yaman ada Mutrif bin Mazid, ada Hisam bin Yusuf Ghadi Son'a yang wafat tahun 197. Kemudian masih ada Amr ibn Abi Salamah. Ini sahabatnya Auza'i. Auza'i itu punya madhab sendiri.
Jadi Imam Syafi'i punya guru pendiri-pendiri madhab. Madhab Maliki pendirinya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Auza'i punya madhab sendiri. Sahabat Imam Auza'i yang mengikuti pendapat Imam Auza'i juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Kemudian saudara, masih ada lagi Yahya ibn Hasan, Sahibul Laits. Ini madhab Laitsi. Ternyata madhab Laitsi pun sahabat ulama besarnya juga menjadi guru Imam Syafi'i. Kemudian di Irak masih ada Waqi'. Ini guru daripada Imam Syafi'i yang mengamanatkan kepada Imam Syafi'i. Waqi' ini pernah pesan sama Imam Syafi'i. Beliau katakan, ingat ya Syafi'i, innal ilma nurun fala tudfi'u bil maksiyah. Ingat ya Syafi'i, ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Ini pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, saudara. Nah, kemudian masih ada Hammad ibn Usama al-Kufi. Masih ada lagi Ismail ibn Ulayyah al-Basri. Masih ada lagi Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Basri. Kemudian masih ada lagi Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, sahib Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Zahaba Abu Hanifah wa ja'a Syafi'i. Imam Abu Hanifah pergi, Imam Syafi'i datang, saudara. Jadi Imam Syafi'i nggak sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, tapi ada sahabat setia Imam Abu Hanifah yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini jadi biar kita tahu, guru-guru Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Ini ulama salaf semua, saudara. Walaupun mereka berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda madhab mereka punya, tapi tetap Imam Syafi'i belajar kepada mereka semua. Makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang menyatukan metodologi ahlul hadis dan ahlul ra'yi, saudara. Ahlul hadis dengan ahlul ra'yi ketika itu nggak pernah akur, bahkan ada yang saling menyesatkan, saudara. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada ahlul hadis, belajar kepada ahlul ra'yi, menggabungkan dua metode yang akhirnya menjadi madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat murid-murid Imam Syafi'i, saudara. Talami. Imam Syafi'i punya murid banyak, tidak terhitung. Nah, antara lain yang menjadi ulama-ulama besar, ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, saudara. Nah, yang di Mekah, murid daripada Imam Syafi'i diantaranya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Asadi Al-Humaydi. Ini wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian masih ada Abdul Walid Musa bin Abil Jarud. Kemudian masih ada lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat tahun 237 Hijriah. Kemudian di Baghdad ada Abu Thur Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Kemudian masih ada lagi Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Qarabisi. Al-Qarabisi ini ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Kemudian di Baghdad, saudara, ini murid Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti kita lihat di antaranya masih ada, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengembangkan madhab Syafi'i, tapi beliau memiliki madhab sendiri, yaitu yang kita kenal dengan madhab Hambali. Ya. Begitu. Atau terlalu banyak ini yang dibuka. Sini dimasukin dulu ya. Nah. Ya, mari. Masih ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kemudian masih ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi kita sebutkan. Adapun di Mesir ada Harmalah bin Yahya. Kemudian masih ada Abu Ya'qub
Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Qurashi. Ini imam besar dalam mazhab Syafi'i, Saudara. Ini diantara yang menulis ringkasan daripada fikih Imam Syafi'i yang beliau tulis apa-apa diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Ini juga ulama besar dari murid Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang menulis kitab Al-Um yang Imam Syafi'i diktekan. Dia tulis itu apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i dan jadilah kitab Al-Um. Sebetulnya Al-Buwaiti juga menulis, cuma bedanya kalau Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi itu menulis semuanya tanpa diringkas, Saudara. Sedangkan Imam Buwaiti yang ditulis cuma poin-poin pentingnya saja. Nah, makanya disebut Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, kemudian Imam Muzanni begitu juga, yang ditulis cuma poin-poin penting saja. Makanya disebut Mukhtasar Al-Muzanni. Sebetulnya Mukhtasar Muzanni dengan Mukhtasar Buwaiti adalah ringkasan pelajaran yang diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ditulis itu ringkasan oleh kedua muridnya tadi, sudah. Sedangkan Ar-Rabi' ibn Sulaiman dia tidak meringkas. Semua apa yang diucapkan Imam Syafi'i dia tulis, sudah. Jadilah kitab Al-Um. Nah, kemudian masih ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Namanya sama, binnya juga sama. Cuma ujung-ujungnya berbeda. Yang satu Al-Muradi, yang satu Al-Jizi. Nah, kemudian masih ada seorang perempuan, ulama wanita yang menjadi murid Imam Syafi'i, yaitu Ukhtul Muzanni. Jadi Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i dengan saudara perempuannya. Dua-duanya ada kakak jadi ulama, saudara. Dua-duanya meriwayatkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sampai kepada kita bukan tidak ada sanad. Sanadnya jelas. Ini bukan sembarangan mazhab, saudara. Ini mazhab yang di dalamnya ada segudang ulama yang kalau kita tulis namanya satu persatu bisa menghasilkan ratusan kitab, saudara. Cuma tulis nama doang bisa ratusan kitab. Itu kalau kita mau tahu ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan hampir semuanya mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Ada sebagian yang ikut Maturidiyah, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini kalau kita mengenal A'immah Asy-Syafi'iyah. Ini A'immah Asy-Syafi'iyah. Saya punya laptop belum siap untuk dipakai pelajaran. Nah, ini laptop yang saya pinjam. Kelihatannya ada beberapa tulisan yang dia tidak kompatibel. Nah, makanya itu sebetulnya yang di sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun itu. Itu yang sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 300, dari tahun 300 sampai tahun 400, dari tahun 400 sampai tahun 500 dan seterusnya. Nah, kita mulai angkatan pertama, imam-imam mazhab Syafi'i yang mengikuti pendapat Al-Qadim. Pertama adalah Imam Ahmad. Makanya jangan kaget kalau mazhab Hambali pendapatnya sama dengan pendapat Qadim Imam Syafi'i, saudara. Jangan kaget. Jadi pendapat-pendapat yang di mazhab Imam Ahmad banyak mirip dengan pendapat mazhab Syafi'i yang Qadim, saudara. Kenapa? Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i di Baghdad, pada saat pendapatnya masih mengikuti pemikiran Qadim, bukan pemikiran Jadid. Kemudian yang berikutnya, saudara, di situ ada ini semua nama hilang, saudara, yang atas. Nah, kemudian masih ada Al-Imam Ar-Rabi', masih ada Al-Imam Al-Buwaiti yang tadi saya sudah sebutkan, masih ada Al-Imam Al-Muzanni. Itu angkatan pertama yang tadi kita sebutkan. Sekarang angkatan kedua yang mujtahid. Itu diantaranya kita lihat ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari Syekh Tafsir itu mazhabnya Syafi'i, saudara. Kemudian masih ada yaitu Abu Zur'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Ini ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sayang sekali ini tulisan semua lari ini, saudara. Coba.
minta di kamar ambil Al-Madhab Asy-Syafi'i yang fotokopi. Nah, minta sama orang rumah atau pinjam. Ini saya sudah buat, saudara, tapi ini bukan untuk pengajian umum. Ini hanya untuk pengajian khusus. Yang ikut pengajian khusus ini semua punya saudara. Nah, ini di sini kita lihat imam-imam angkatan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama Imam Ahmad, kedua Al-Imam Al-Qarabisi, ketiga Al-Imam Za'farani, keempat Al-Imam Ibnu Ruwahid, kemudian kelima Al-Imam Al-Humaydi, keenam saudara yaitu Al-Imam Al-Buwaiti, ketujuh Al-Imam Al-Muzanni, kedelapan Al-Imam Ar-Rabi. Semuanya imam besar. Angkatan kedua yang menjadi mujtahid mutlak ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Abu Bakar Ibnu Husaimah, ada Imam Muhammad Al-Marwazi, ada Imam Muhammad Ibnul Munzir. Kemudian ada yang muhaddis, ahli hadis yang ikut mazhab Syafi'i. Pertama Al-Imam Al-Bukhari, itu Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian masih ada Abu Zur'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Nah, kemudian angkatan ketiga dari tahun 300 Hijriah sampai 400 Hijriah ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Subair, kemudian Ibnu Qattan, kemudian Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syazi, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ad-Daraqutni. Imam Daraqutni itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan kemudian saudara yang berikutnya tahun 400 sampai 500 ada dua thariqah, thariqah Irak sama thariqah Khurasan. Yang thariqah Irak melahirkan Al-Imam Al-Asqalani, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Imam Ibnu Sabbah. Kemudian sedangkan thariqah Khurasan ada Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, kemudian masih ada lagi Al-Ghaffar Al-Marwazi, Al-Ghadi Husain, dan yang berikutnya adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kemudian di angkatan berikutnya tahun 5 saudara masih ada tahun 500 sampai 700 Hijriah Al-Imam Al-Mustadhari, Al-Imam Ibnu Khal, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali angkatan kelima saudara. Nah, kemudian masih ada Al-Imam Ar-Ruyani, kemudian ada Al-Imam Al-Farra Al-Baghawi, ada lagi Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ibnu Salah, terus Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kemudian masih ada lagi saudara Al-Imam Ibnu Warraq, dan masih ada Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Nawawi, Ibnu Khalkan, Al-Qayyumi, Al-Burmuki. Saudara, ini ulama-ulama besar yang ikut dalam mazhab Syafi'i. Setiap angkatan ada. Jadi mazhab Syafi'i sampai kepada kita ada sanad saudara. Dari tahun 100 ulamanya ini, tahun 200 ulamanya ini, sampai kepada kita sekarang. Jadi ternyata bukan keturunan aja yang punya silsilah, bukan nasab aja ada silsilah, mazhab ada silsilah, ilmu ada silsilah. Nggak main-main saudara. Ini mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab sembarangan. Nah, kemudian kita lihat lagi di tahun 700 sampai 800-an ada Al-Imam As-Subki dan putranya Al-Imam Ibnu Subki, dan masih ada Al-Imam Ibnu Daqiqul Aid, dan masih ada Al-Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati. Ini semua ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bagi mereka yang mau tahu lebih banyak, silakan buka kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ribuan ulama lengkap dengan tahun lahirnya, tahun wafatnya, karangan kitabnya, dan apa kelebihannya, semua ada di sana saudara. Nah, ini semua mazhabnya Asy'ari. Karena di zaman sekarang ulama besar mazhab Syafi'i di antaranya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Muti, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, saudara, dan ulama-ulama Hadramawt yang ada saat ini semuanya bermadhab
Syafi'i. Dan ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai pondok-pondok pesantren, saudara, itu hampir semuanya bermadhab Imam Syafi'i. Makanya hari ini saya sengaja bacakan supaya tahu siapa itu madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, ini ada mustalahat a'lam, saya lewatkan. Ini bukan untuk umum di sini, saudara. Ada istilah-istilah dalam madhab Syafi'i. Kalau kita baca kitab fikih Syafi'i, di situ ditulis imam, siapa maksudnya? Maksudnya itu Imamul Haramain Al-Juwaini. Lalu ditulis Ghazi, maksudnya siapa? Nah, ini istilah-istilah. Lalu di Qadian, Syaikhan, Asyuyukh, Asyarif. Nah, itu lihat yang sebelumnya, saudara. Nah, itu ada Syekhul Islam. Nah, dalam madhab Syafi'i yang disebut Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah, tapi siapa di situ? Imam Zakaria Al-Ansari. Inilah Syekhul Islamnya, madhab daripada Imam Syafi'i, saudara. Nah, kemudian ada yang disebut Al-Ashab, ada yang Al-Mutaakhirun. Ini istilah-istilah perlu dipelajari dalam forum yang sangat khusus, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi kitab-kitab kalangan Syafi'i. Ini sepintas tahu saja. Ada kitab Al-Risalah, ada kitab Al-Hujjah, ada kitab Ahkamul Quran, ada kitab Ibtida'ul Istihsan, ada kitab Jima'ul Ilm, ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Imla, ada kitab Mukhtasar Al-Buwaidi, ada kitab Mukhtasar Al-Musanni. Inilah kitab-kitab yang dikarang, maksudnya dikarang, diimlakan, didiktekan oleh Imam Syafi'i, ditulis langsung oleh para muridnya, saudara. Nah, kemudian ada terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini penting sekali, saudara. Silsilah kitab-kitab dalam madhab Imam Syafi'i. Perhatikan dengan baik. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat qadimnya itu ada 4 kitab terkenal. Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar Al-Buwaidi, dan Mukhtasar Al-Muzanni. Nah, kemudian keempat kitab ini dirangkum jadi satu oleh siapa? Oleh Al-Imamul Haramain Al-Juwaini. Dalam kitab apa dirangkum, saudara? Ini dirangkum dalam kitab An-Nihayah, atau judulnya Nihayatul Matlab. Jadi kalau Anda lihat Nihayatul Matlab itu, setahu saya dari zaman Imam Syafi'i hidup sampai sekarang baru 3 tahun yang lalu dicetak, saudara. Baru 3 atau 4 tahun yang lalu itu baru dicetak. Saya punya di perpustakaan. Jadi ini kitab sebelumnya maktutot, ada cuma di perpustakaan tertentu dan hanya dalam bentuk transkrip. 3 atau 4 atau 5 tahun yang lalu itu baru dibukukan. Judulnya Nihayatul Matlab, ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kemudian buku tersebut setelah dirangkai, diringkas lagi sama Imam Juwaini menjadi kitab Mukhtasar Nihayah. Yang menarik, saudara, ya, kita mesti sabar. Karena gambarnya belum keluar, tapi nggak apa-apa, saya teruskan. Saya mau nyampurkan catatan. Yang menarik, 4 kitab Imam Syafi'i dirangkai menjadi satu oleh Imam Juwaini dengan judul Nihayatul Matlab. Kemudian Nihayatul Matlab ini karena tebal puluhan jilid, saudara, diringkas oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab yang berjudul Al-Basit. Setelah diringkas jadi Al-Basit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan, diringkas lagi oleh Imam Ghazali dalam kitab dengan judul Al-Wasit. Setelah diringkas jadi Al-Wasit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan, diringkas lagi sekali lagi oleh Imam Ghazali dengan judul Al-Wajiz. Nah, baru dari satu kitab itu Al-Wajiz, saudara. Setelah diringkas jadi Al-Wajiz, masih dianggap ketebalan, diringkas lagi sama Imam Ghazali jadi kitab Al-Khulassah. Itu kitabnya tipis, saudara.
Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, meringkas karangan karya besar daripada Al-Imam Juwaini. Nah, kemudian kitab Al-Wajiz, tadi kan Imam Ghazali bikin Al-Basit, ringkas lagi jadi Al-Wasit, ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah, ini Al-Wajiz, saudara, disalahkan lagi oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Dari besar dikecilin, ini gedein lagi sekarang. Jadi ini yang namanya, saudara, khazanah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian begitu disalahkan lagi oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dengan judul As-Sarhul Kabir. Setelah disalahkan dengan judul As-Sarhul Kabir, As-Sarhul Kabir diringkas lagi, saudara, oleh Imam Qaswaini dalam kitab Al-Hawi As-Saghir. Kitab Al-Hawi As-Saghir diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Al-Irsyad. Nggak sampai di situ, kitab Qaswaini tadi yang merupakan ringkasan dari Sarhul Kabir diringkas lagi, dibuat nado seperti syair, yaitu oleh Al-Imam Al-Wardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahja. Nah, kemudian kitab As-Sarhul Kabir yang milik Imam Rafi'i diringkas lagi oleh Imam Nawawi dengan judul Rawdatul Thalibin. Tadi kita diringkas dari Rawdatul Thalibin. Rawdatul Thalibin diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Ar-Rawd. Ar-Rawd diringkas lagi oleh Zakaria Al-Ansari, saudara, jadi kitab Asnal Matalib. Jadi ini kitab ulama, kita bisa lihat dari Imam Syafi'i, diurai, diringkas, diurai, diringkas, diurai, diringkas. Ini semua kitab menjadi rujukan penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, kita dengarkan azan sholat zuhur terlebih dahulu. Silakan Ustaz Adi Adul. Yang sudah kita mulai tadi, saudara. Jadi lihat bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar Ruwaidi dan Mukhtasar Muzanni, diringkas oleh Imam Al-Haramain Juwaini menjadi kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam Ghazali menjadi Al-Basit. Al-Basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Rafi'i jadi kitab Al-Muharrar. Tapi pada saat yang sama Imam Rafi'i mensalahkan kitab Al-Wajiz dengan dua kitab, yaitu As-Sarhul Saghir dan As-Sarhul Kabir, atau disebut juga kitab Al-Aziz. Nah, kemudian kitab Al-Aziz atau As-Sarhul Kabir diringkas oleh Al-Imam Al-Qaswaini menjadi kitab Al-Hawi As-Saghir, yang kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Al-Irsyad. Nah, kemudian kita lihat Al-Imam Al-Qaswaini yang melarang kitab Al-Hawi As-Saghir, kitabnya dibuat nadom. Nah, dibuat nadom dengan judul Al-Bahja. Itu disusun oleh Al-Imam Al-Wardi. Nah, kemudian Al-Bahja disalahkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dengan kitab Syarhul Bahja. Di luar itu, saudara, kitab Al-Aziz diringkaskan oleh Al-Imam Nawawi menjadi kitab sahih yang dia tidak kompatibel. Nah, makanya itu sebetulnya peninggalan mereka yang membuktikan bahwa mazhab Syafi'i mazhab original, mazhab orisinil, betul-betul yang digunakan mazhab Syafi'i sekarang adalah mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya, saudara. Jadi berentenan itu ada bukti, masing-masing ada kitab. Ini bukan mazhab asal-asalan, ini bukan mazhab sembarangan, dan di dalamnya terhimpun ribuan ulama-ulama istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka khusus Imam Nawawi itu ada kitab yang berjudul Minhajut Talibin, itu disalahkan oleh 5 ulama, saudara.
Pertama oleh Ibnu Mungkin dengan judul Udaratul Muhtaj. Kemudian yang kedua oleh Ibn Hajar Al-Haytami dengan judul Tuhfatul Muhtaj. Lalu yang ketiga oleh Mahmud Al-Musri dengan judul Irsyadul Muhtaj. Kemudian yang keempat Al-Khatib Asy-Syarbini dengan judul Mughnil Muhtaj. Kemudian yang kelima oleh Al-Imam Ar-Ramli dengan judul Nihayatul Muhtaj. Ini kalau saya bahas sangat panjang sekali karena ini merupakan materi khusus. Sengaja sedikit saya bacakan dalam forum ini supaya kita tahu kebesaran mazhab Imam Syafi'i, keaslian mazhab Imam Syafi'i, keautentikan mazhab Imam Syafi'i, dan siapa saja ulama besar yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang nggak tahu, dia seenaknya melecehkan. Nggak tahu, sembarangan dia meremehkan. Nggak tahu, bahkan seenaknya dia menyesat-nyesatkan saudara. Itu ulama yang kita sebutkan tadi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahkan sampai Imam Bukhari yang apa namanya menyusun kitab Sahihul Bukhari. Sebenarnya bukan hanya bermadzhab Syafi'i, tapi juga berakidahkan Asy'ariyah.